Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, petani porang, pembudidaya porang, pecinta porang dimanapun jenengan berada, mari kita awali dengan senyum riang gembira untuk menyambut musim tanam tahun 2022, musim tumbuh 2023. Terlepas dari harga porang fluktuatif naik turun kita tetap budidaya dan kami selaku penggiat porang selalu menyerukan untuk bertani porang. Di sini bertani porang seperti gaya hidup Hyang Weldo. Siapa toh Hyang Weldo itu? Hyang Weldo adalah seniman lukis dan seniman tari dari Bali yang kebetulan kelahiran Jakarta dan lama di Surabaya. Dan Hyang Weldo sering melakukan pameran tunggal yang mana prestasinya sangat luar biasa. Dan Hyang Weldo ini orangnya nyentrik dengan gaya busana yang bebas, dalam artian bebas sesuka hatinya dan mengekspresikan seni ke dalam dirinya. Dari petani porang itu seperti gaya hidup Hyang Weldo. Hyang Weldo kebebasan berkreasi. Begitu juga petani porang dalam budidaya selalu ada kebebasan, karena kita selaku pembudidaya itu bersahabat dengan alam. Kita harus mempelajari hakikat hidup porang itu dulu. Porang itu hakikat alam liarnya, hidupnya seperti apa. Misalnya untuk porang hidupnya di alam liar atau di hutan belantara di rimba, yang sesuai sejarah porang sendiri dibawa oleh Jepang, ditebar-tebarkan lewat pesawat waktu itu. Menurut cerita, banyak cerita rakyat orang-orang tua itu, porang adalah ponang Nippon menang. Ada yang menyebutnya porang ngepoh harang-harang. Dan ketika itu sesuai dengan konten-konten saya yang terdahulu, menceritakan asal muasal porang sampai ke Indonesia. Dulur sebangsa setanah air, gaya hidup seniman Hyang Weldo nyentrik, bebas berekspresi, dan itu sama dengan petani porang itu bebas untuk melakukan budidaya dengan gaya dan model apapun sesuai dengan disiplin dia. Kalau memang sebelumnya sudah bertani jagung misalnya, tanam porang diselaraskan dengan jagung juga bisa, sistem tumpang sari. Kalau dia tanamnya itu bisa di bawah naungan atau di hutan atau di perkebunan atau di bawah pohon-pohon keras, tumpang sari dengan pohon keras juga bisa. Atau tanam di sawah lor, di sawah, di tanah lapang juga bisa, tetapi itu juga dengan metode-metode yang berbeda juga. Atau untuk tanaman sela juga bisa. Jadi porang itu bisa seperti ekspresi Hyang Weldo. Jadi berbeda, dengan penampilan berbeda, dengan kreasi berbeda, budidaya berbeda. Itu bebas. Dan petani porang harus punya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jadi bertani porang dengan gaya tanam model modern, oke, enggak. Dengan pemupukan coba ini coba itu, dan baik itu pupuk organik, pupuk kimia, atau pupuk bikinan sendiri, atau pupuk alam yang memang kekayaan alam sangat luar biasa. Jadi tidak ada pakem tanam porang harus begini, itu semuanya
tergantung kreasi. Seperti yang dilakukan Hyang Wildo. Kalau di bahasa Jawa biasanya ajining diri, ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati. Itu berarti berbusana itu adalah identitas. Begitu juga petani. Petani porang itu punya identitas tersendiri dengan gayanya masing-masing. Bisa tanamnya dengan bibit umbi kecil 1 kilo ke bawah, bisa menggunakan kata, bisa menggunakan spora, ataupun umbi produksi yang dibelah-belah. Itu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan kalau ingin belajar porang, ya belajarlah ke petani porang yang memang sudah panen. Apalagi petani porang yang sudah lama untuk budidaya, baik itu skala kecil maupun skala luas. Dan kreasi cara tanam pun uniknya porang tidak seperti tanaman yang lain. Misalnya kalau tanaman padi itu harus pengairan cukup, harus melakukan pembajakan agar tanahnya menjadi lumpur dulu dan sebagainya. Itu di mana tempat seperti itu. Tetapi kalau tanam porang nggak harus seperti itu. Karena petani porang itu punya identitas sendiri, yaitu seni tanam, cara tanam, dan cara budidaya itu berbeda-beda. Jadi lain daerah jelas beda. Jadi di sini saya mengajak hormati kreasi-kreasi dulur-dulur yang lain. Nggak ada cara tanam yang paling benar dan nggak ada yang cara tanam yang terbaik. Semuanya baik dan semuanya benar, walaupun dengan kreasi-kreasi masing-masing. Dengan maraknya tanam porang dan maraknya petani pemula yang mengikuti petani lama ikut budidaya karena booming dan viral, dan seantero Nusantara membicarakan porang. Dari petani sendiri, pengusaha, sampai DPRD, bupati pun ikut tanam porang, gubernur pun saya melihatnya juga akhir-akhir ini juga ada yang makan di ladang, tanam di ladang, bahkan sampai ke tingkat presiden pun waktu itu di Gajah Mungkur, dan kunjungan ke Madiun juga. Itu menandakan bahwa porang punya daya magnet tersendiri. Terlepas untuk saat ini, untuk tahun khususnya tahun 2022 ini memang harga porang fluktuatif turun drastis. Dari yang 3 tahun terakhir harganya lumayan tinggi, akhirnya turun. Dan itu banyak disiasati oleh petani-petani lor. Disiasati dengan tidak dijual, bahkan dikembangkan lagi. Bahkan saat ini kesempatan untuk petani yang memang ingin memulai tanam porang, karena saat ini adalah harga bibit murah, baik itu bibit umbi produksi, umbi bibit, kata, spora pun sangat terjangkau, dan mungkin itu bisa mengejar petani-petani kawakan. Dan juga porang juga bisa ditumbang sari seperti dengan pepaya California, atau dengan anggur, atau yang naungan merambat. Jadi atau dengan buah naga, ataupun dengan empon-empon. Jadi bertani porang itu seperti gaya hidup Hyang Wildo yang punya kebebasan berekspresi tetap dalam seni lah. Budidaya porang sekali lagi kalau bisa disesuaikan dengan kultur tani setempat, karena kultur tani setempat biasanya kebiasaan dan juga cuaca suatu daerah itu berbeda-beda lur. Dan termasuk kalau bahasa di pertanian mungkin MDPL lah, daerah ketinggian dari permukaan air laut, yang secara teori memang itu 400 meter
dari air laut sampai sekitar 900-an itu yang terbaik. Tapi saya pikir nggak seperti itu, karena di dataran rendah pun ataupun di dataran tinggi pun bisa dikembangkan porang. Semua bisa disiasati dengan kreasi masing-masing. Karena dulur, alam semesta ini sangat kaya, dan seperti gaya hidup Yang Weldo yang memakai aksesoris dari tulang, dari besi, dari emas, dari perak ataupun dari batu permata. Itu juga karena alam semesta ini adalah karya seni dari Yang Maha Kuasa. Kita wajib bersyukur dan menyukuri apa yang ada di sekitar kita, dan kita harus bersahabat dengan alam. Definisi dan fungsi sebagai petani itu apa? Petani adalah pembudidaya, petani adalah pekerja seni tanam, petani adalah perawat, tetapi di sisi lain petani adalah juga pemusnah, petani juga pembunuh. Jadi sisi gelap petani juga ada. Petani itu yang dibudidaya itu dirawat dengan baik, tetapi kehidupannya lain itu bunuh, misalnya gulma, rumput dan sebagainya. Dan petani seperti halnya Yang Weldo, petani itu adalah pekerja seni pangan, karena jasa petani itu sendiri menyediakan ketersediaan pangan bagi manusia dan hewan. Karena porang itu juga bisa untuk dikonsumsi manusia, juga bisa dikonsumsi hewan sesuai dengan kelas mutu dan kualitas yang dihasilkan hasil produksinya. Dulurku sebangsa setanah air, petani adalah pengendali populasi kehidupan, baik itu tanaman dan hewan. Karena di sisi lain petani tetap mengendalikan populasi kehidupan, karena banyak hewan-hewan yang memang dianggap serangga, mengganggu, pasti dibasmi. Terus tumbuhan yang mengganggu juga dibasmi. Tetapi petani juga menghidupi, melestarikan yang sekiranya bermanfaat menurut versinya petani itu sendiri. Petani seperti hidupnya Yang Weldo, yaitu disiplin dengan alam dan rotasi perputaran rasi bintang dan tata surya. Itu adalah seni tani tetap mengutamakan alam. Jadi alam musim, termasuk musim tetap diperhatikan. Begitu dulur, semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Dulur, semoga konten pendek ini bermanfaat, dan salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Jempol untuk Yang Weldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.